dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhir duli buatku. Tidak ada lagi kata lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengajukan dengan untuk opet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutub dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. 1966. Hormat saya, Tuanku Taufik Ismail. Terima kasih. Terima kasih Pak Darmawan. Ini luar biasa puisinya dari Taufik Ismail. Karena memang karya dari Taufik Ismail ini banyak sekali yang betul-betul menyentuh kalau kita baca, karena peristiwanya tergambar dalam benak kita. Baik, kalau tadi Pak Darmawan, izin ya Pak, nanti hari Rabu tanggal 1 Januari saya ingin Kepala RRI dan TVRI ya Pak, izinnya. Bisa ikut parade seperti tahun lalu. Iya. Nanti mungkin berkenan Bu Yanti dan Bu Rara bisa ikut ya karnaval tanggal 1 Januari. Baik, kalau tadi sudah didengarkan bagaimana piawainya Pak Darmawan, bukan ngurusin chip saja, ternyata beliau juga mampu mengekspresikan bahasa dan makna yang tersirat dalam sebuah puisi karya Taufik Ismail. Baik, kita beralih ke perempuan hebat lainnya sebelum ke Prof. Zuhdi. Ada Bu Yanti Analisa. Masih ingat gak ini dulu? Beliau begitu tangguh di lapangan menjadi seorang reporter. Dan ternyata sekarang beliau juga tangguh memimpin TVRI Sumatera Selatan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan bagi saya kalau soal kepala stasiun ya budara ya, itu tugas baik karena PNS. Secara PNS kan tahapan kebetulan dapat kepercayaan ya budara sebagai kepala stasiun. Tapi sejatinya sebenarnya kami ini seniman juga lah, seniman kecil-kecilan, jurnalis. Jadi suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya sebenarnya diundang di acara ini, berada di tengah seniman, orang-orang yang mempunyai kompetensi yang luar biasa di Palembang. Sebenarnya berada di lingkungan inilah lingkungan yang apa adanya gitu kan. Kalau di Dewan Kesenian ini nyaman sebenarnya. Kita bisa ngobrol, bisa berkreasi, bisa apapun sebenarnya. Makanya senang sekali. Dan saya izin menyampaikan satu hal, di TVRI Sumatera Selatan itu sekarang ada creative hub, ada ruangan setengah terbuka begitu, yang kami peruntukkan sebenarnya untuk semua lapisan masyarakat, terutama juga untuk teman-teman seniman. Jadi kalau ada kegiatan, kalau ada pertemuan-pertemuan yang kira-kira membutuhkan tempat selain di gedung sini, boleh di TVRI dan tidak berbayar. Langsung saya sampaikan saja, tidak berbayar, tinggal berkoordinasi. Saya sebenarnya sedih tadi ada logo RRI tapi nggak ada logo TVRI. Tapi nggak ada juga memang yang konfirmasi, maksudnya ya suruh TVRI suruh ngapain gitu. Nggak ada juga. Besok-besok mudah-mudahan TVRI diajak ya samalah dengan RRI gitu, kami siap mempublikasikan segala sesuatu yang terkait dengan
pengembangan kesenian di Sumatera Selatan, di Palembang khususnya. Saya izin membacakan puisi, tapi saya nggak pintar baca puisi. Bentuk pertanggungjawaban saja. Dan karya ini adalah karya salah satu teman saya di TVRI Sumatera Selatan yang juga orang seni ya. Jadi begitu pagi tadi saya bilang saya mau baca puisi, sebenarnya puisi banyak kan, tapi saya ingin baca puisi yang baru dibuat, yang fresh di open. Nah, dibuat ini oleh teman saya, seorang anak muda, masih lumayan muda, karya Hadi Sisulo, karyawan TVRI Sumatera Selatan. 5 hari 5 malam. Indonesia, tanah yang kaya. Palembang salah satunya. Keserakahan yang menutupi hati manusia, meninggalkan jejak penuh pengorbanan, jiwa dan raga di tanah tercinta. 1 hingga 5 Januari 1947. Malam demi malam, seruan merdeka terus menderu. Semangat juang yang tak pernah luluh, meski peluru membasahi tubuh hingga menjadi kaku. Berapa banyak pastinya jiwa dan raga yang gugur. Berapa banyak keluarga yang ditinggalkan oleh mereka yang rela bertempur. Semangat mereka sungguh tidak terukur. Pengorbanan mereka tidak bisa hanya disandingkan dengan medali sebagai tolak ukur. Mereka yang berjuang tidak menginginkan harta, melainkan tanah yang makmur dan merdeka. Mereka yang berjuang tidak ingin pula dipuja, melainkan diteruskan semangatnya dalam diri kita. 5 hari 5 malam. Engkau tak hanya dikenang, sudah seharusnya kita meneruskan dan semangat yang mereka tanamkan, tingkatkan. Meski semua itu telah berlalu, meninggalkan luka lama dari masa lalu. Bersama ini, mari kita sematkan sekampuk doa dari kau. Bersama tekad dan asa membangun tanah air tercinta untuk lebih maju. Terima kasih. Luar biasa. Dan biasa juga ya. Baik, Pak Febri Alintani selaku ketua dari peringatan peristiwa pertempuran 5 hari 5 malam, jangan lupa tahun depan TVRI Sumatera Selatan siap mensupport sebagai media partner kegiatan ini. Oh, terus sekarang lagi 1 Januari Bu Yanti jangan lupa. Iya, betul. Nanti mungkin dari panitia bisa disusulkan untuk sebagai media partner ya, Pak Febri, Bu Yanti, dari Sumatera Selatan siap. Terutama besok mendukung Karnaval tanggal 1 Januari 2025, Ibu Yanti, pukul 7.30 sudah dimulai. Baik, kalau tadi Kepala TVRI, sekarang kita beralih kepada Kepala TVRI-nya nanti dulu ya, karena tadi perempuan lagi ya. Enakan kita jeda dulu, bagaimana kita mendengarkan garamnya seorang penyair
Sumatera Selatan. Tidak saja penanya garang, tapi ketika dia tampil di panggung pun garang. Tolong dan permai. Apa selalu? Ini dia orangnya. Ini luar biasa karya-karyanya Bapak Ibu. Saya juniornya, hanya belajar dari beliau. Ya, silakan Kak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang kemarin itu karena ingin kumpul dengan kawan-kawan yang berkesenian. Karena saya selalu merasa nyaman sekali berada dengan kawan-kawan yang berkesenian, dan saya diminta untuk misi. Ya selalu begini kalau berkesenian, yang baca kita, yang nonton kita, tetapi bukan itu. Soalnya bagaimana kita membahagiakan diri kita sendiri. Peringatan 5 hari 5 malam yang dilaksanakan ini sebenarnya luar biasa oleh kawan-kawan Toba, karena ternyata kota sendiri tidak mengalokasikan dana. Makanya ketika kawan-kawan berpihak merdeka, saya bertanya, merdeka itu pertanyaan atau pernyataan? Tadi barusan saya berpikir begini, sebenarnya teriakan merdeka itu pernyataan atau pertanyaan? Apakah benar kita sudah merdeka? Dan saya mohon maaf, Bu, saya tidak akan membacakan puisi perjuangan. Karena kawan-kawan sudah lelah berjuang, tetapi tidak pernah lelah memperjuangkan kesenian ini. Luar biasa. Kadang-kadang saya berpikir dan bertanya, apa dia yang diperjuangkan dengan kesenian ini? Apa itu mati-matian yang memperjuangkan kesenian ini? Ya, tetapi itulah jiwa yang menggelorakan diri kita, yang tidak bisa kita hindari. Maaf, cukup nyanyi dulu. Sebuah puisi yang perlu saya koreksi, yang berjudul Bola Matamu Tergenang. Bola matamu tergenang di sungai beraroma tanah, berbinar-binar menjemput petang. Bangkai perahu di tepian tertambat reruntuhan setelah jauh mengembara. Ikan kecil di lambung perahu pada cerita tentang rawa dan bukit pendakian, mencatat keringat hangat, jejak lelaki menjunjung matahari, menentang rintang jalan panjang. Duhai bukan, air mata cinta tersimpan di setiap persimpangan.
asyik dan menggairahkan, seperti larik saja yang tak pernah lelah kau baca. Bola matamu tergenang di sungai kecil beraroma cinta, bagai kiampa ingin bertaut tetapi luput. Bunga-bunganya mengambang dan tenggelam. Bola matamu tergenang menghias senja sayang. Terima kasih. Sebenarnya di sini saya tertarik saya. Luhai rumah. Yang sakit dan berjuang ya. Dan terima kasih kalau dari kecamatan Kanawa. Dan kalau boleh isi lagi diskusi baru yang sebenarnya belum saya publikasikan. Boleh ya, panitia dua. Jauh saja kembali. Silakan. Peneliti Purana, saya baca satu lagi. Ada kalanya. Ada kalanya aku tak kuat menahan rindu. Berguling-guling di lantai sampai basah air mata. Seperti bocah nakal yang merengek pada emak untuk sekedar main hujan yang turun dengan lebat di luar rumah. Ada kalanya aku ingin menangis sekeras-kerasnya, memukul-mukul pintu yang dikunci emak untuk sekedar berkejar-kejaran bersama teman yang tertawa gembira di bawah matahari. Ada kalanya kenangan itu datang dengan sorot mata tajam menghujam sisa waktu. Tapi kau usah dengan kasih sayang sampai menguncurkan cinta yang kau dustakan. Ada kalanya aku tak kuat menahan rindu yang disulam dengan jarum masa lalu. Karena dinding kamar penuh sesak dengan wajah-wajah dusta yang tersenyum lebar sepanjang malam. Ada kalanya aku ingin membunuh rindu, tapi pisau lebih dulu menikam dada. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Tonton dari Permana. Bapak Ibu, fungsinya kalau nggak ada perjuangan juga nggak apa-apa. Apalagi yang menyentuh hati. Ya. Kaitannya bagaimana kan berjuang itu banyak definisinya. Jadi boleh dituangkan dari sebuah puisi yang lebih banyak. Dan tadi Kak Koton sudah membacakan puisi yang tidak berjuang, tapi berjuang untuk kenangan hidup. Kita beralih, kalau tadi Kak Koton dari Permana, sekarang ke Kepala RRI Palembang, yang juga seperti Ibu Etiati Analisa tadi, seniman di gudangnya Ibu, ada seniman. Baik, aku sudah beberapa cerita. Agak dikira-kira dikit.
karena semangka sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sehat. Ini merupakan kehormatan bagi kami bisa bergabung dengan para seniman yang luar biasa, para penyair. Mungkin nanti kalau baca puisi agak sedikit nervous karena kenapa? Ini para senior-senior kami yang luar biasa. Alhamdulillah, RRI sama dengan TVRI, dua beradik. RRI yang paling tua ya, karena lahir duluan, baru TVRI. Insya Allah kami terbuka untuk para seniman, karena selama ini juga RRI sudah membuka seluas-luasnya bagaimana seniman bisa bersama-sama RRI menjadi narasumber kami. Dulu juga pernah kita laksanakan bersama para seniman ya, Cakrawala Budaya Nusa, di mana kami selalu hadir bersama para seniman di bawah jembatan Ampera, dan setiap bulan itu kami gelar. Sewaktu saya kembali lagi ke Palembang, saya sampaikan ke berita-berita, saya waktu itu selalu komunikasi dengan KPBRI, kita bangkitkan lagi. Program 4 itu adalah khusus budaya. Silakan. Bagaimana para seniman, para budaya bisa mengeksplor semua karya-karya mereka. Dan kalaupun nanti tampil, insya Allah auditorium saat ini lagi direnov. Saya juga sudah sampaikan, ayo kapan-kapan kita gelar sebuah pagelaran bersama para seniman Kota Palembang apapun. Kami tentunya RRI sebagai rumah rakyat Indonesia siap dan selalu ingin bersama para seniman. Baik, saya coba baca puisi, tapi mohon maaf karena banyak senior yang luar biasa ini. Gugur Pahlawan karya Ilham Aziz. Bersimbah cipratan darah, teriakan berkumandang di mana-mana. Merdeka atau mati. Begitulah teriakan dari bibir mereka. Kepulan asap beradu dengan tombak runcing. Para serikandi yang berdoa di sepertiga malam, menunggu sang kekasih pulang membawa kemenangan. Sudah berjuta nama tertinggal di medan perang. Teriak para pejuang yang kehilangan teman. Teriak para prajurit melihat rekan mereka bahagia tanpa merasakan pedihnya sakit. Sudah gugur pagi, diiringi sorak-sorai kemenanganku, gugur sudah pahlawan. Hanya tinggal tombak dan nama yang terukir dalam tulisan. Baik, terima kasih Bu Rahmatrita. Tadi saya lupa juga mengomentari ke Kak Kokom ya, kalau ketemu dengan seniman itu adem ya Kak ya, langsung belang-belang. Kenapa? Memang apapun yang kita rasakan, yang ada tertuang dalam benak pikiran kita itu, kalau ketemu dengan yang setujuan itu rasanya nyambung, males nak balik rasanya ya. Ingin terus dituangkan dalam sebuah diskusi, nanti lahir juga sebuah karya. Tadi Bu Kepala TVRI juga sudah mengutarakan bahwa ada wadah di TVRI untuk para seniman, terutama juga seniman sastra, juga di RRI dari tahun 66 ya Kak Lita, Kak Latifah, tanggal 4 Juni 1966 itu lahir Sanggar Sastra, sampai sekarang pun masih ada dan lahir orang-orang hebat di sana. Salah satunya adalah beliau Latifah Ratnawati. Baik, kalau tadi sudah hadir
para perempuan hebat. Kita sebelum ke perempuan hebat lainnya, ada Kakanda Tarmizi. Kak sudah siap dengan puisinya? Diatur ya Kak. Puisinya boleh perjuangan, boleh juga yang lainnya Kak. Ya, diatur. Setelah ini Prof Sudia, kami mohon silakan Kak Tarmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Musik, karya Latifah Rahmawati. Arusmu yang tenang, tak lagi sisakan derai. Alirmu yang dulu biru menghidupi anak negeri uluan, menyusur alirmu membawa hasil bumi. Membawa Yasin terdampar di pangkuan kasih Cek Molek. Namun kandas diterpa tradisi. Di atas airmu tak ada lagi kanak-kanak menerjunkan diri ke dalam perutmu sampai merah matanya. Lalu menembang, abang-abang mato hari hitam putih mato aku, abang-abang mato hari hitam putih mato aku, abang mato hari hitam putih mato aku. Mereka pun melompat lagi dari perahu cukung ke kedalaman rahim. Sesaat muncul bersama tawa renyah di ujung senja. Di sepanjang alirmu tak ada lagi kecipak perahu menjajakan model tekwan, pempek, rujak tahu, serta bandrek susu penghangat malam yang kian tua. Tak ada lagi perahu dan kapal feri yang setia mengantarkan warga dari seberang ulu ke seberang hilir, dari seberang hilir ke seberang ulu. Tak ada lagi. Tak ada. Jembatan Ampera yang kokoh tetap setia satukan warga seberang hilir dan seberang ulu. Hiruk pikuk di atasmu jadikan kotaku makin indah, dan kilau cahaya di temaram malammu. Manisnya kotaku. Tak tercium aroma darah pejuang melawan koloni Jepang, tak terdengar terang dan gigit. Mereka meregang nyawa karena gigitan kutu dan hama yang membusuk di tubuhnya. Semua tak tahu. Hadir dan tegaknya rel LRT di sisimu. Rangkaian kereta ringannya merangkak nyaris tanpa beban. Sisakan lilir hutang anak-anak cucuku. Sungai Musikku, di atas alirmu yang kini coklat ada hiruk-pikuk kapal berlalu lalang mengangkut batu bara, bolak-balik kayu dan karet entah dibawa kemana. Sepanjang hari, sepanjang malam, terus dan terus
masih tersisakan buat anak cucuku. Luar biasa. Iya. Kak Tarmizi karena selalu mendampingi Yunda Latifah, jadi auranya begitu menyatu kalau baca puisi. Baik, terima kasih Kak Tarmizi. Benar kata Kak Totom tadi, kalau baca puisi dari kita untuk kita, tapi lama-lama habis juga. Gak ada lagi dari kemarin itu ya, harusnya kita adakan seperti tahun kemarin ya Yuda ya, di bawah pohon, rindangnya baca puisi itu enak sekali, tapi karena cuaca tidak mendukung, tadinya di Lawang Borotan, outdoor, itu lebih kenal lagi sebenarnya kalau kita baca puisi. Kalau di dalam ruangan kesannya kayak pidato. Tapi tidak mengurangi agenda kegiatan dari peringatan Perang 5 Malam. Kita beralih kalau tadi dari Kak Tarmizi, sekarang ke Prof. Suji. Prof sudah siap puisinya, silakan. Tepuk tangannya bangga. Kak Husin, kawan-kawan suruh kasih supporter mana yang di luar? Masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali ketika dihubungi untuk membacakan puisi. Sebenarnya saya bukan penyair, tapi dari kecil memang saya senang berpuisi. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mencoba membacakan puisi yang juga baru. Siang tadi saya mencoba berbagi. Mohon maaf kalau tidak sepantasnya apa yang saya bacakan. Pertempuran 5 hari 5 malam. Karya Zuhdia. Palembang, kota yang penuh sejarah. Memancarkan kecantikan yang begitu sempurna. Tak heran, banyak negeri yang tergoda, datang dan akhirnya menjajah. Mulai dari zaman Sriwijaya, zaman Kesultanan Palembang Darsa, bahkan pada saat Indonesia telah merdeka, Palembang hampir dikuasai oleh para dirjana. Rakyat Palembang hampir terusir dari kampung dan negerinya sendiri.
Wahai para perampok negeri, wahai para penjajah diri rencana, engkau tak akan mampu mengusir kami. Tak, meski selangkah takkan pernah kami tinggalkan negeri kami. Meski sejengkal takkan pernah kami biarkan engkau merampok bahkan menjajah negeri ini. Di sini, di sini nafas kami, di sini ruh kami, di sini hidup dan mati kami. Kota cinta Palembang Darussalam. Dan engkau, para pecundang, para penjajah yang ingin kembali menguasai negeri ini, kau tak akan pernah mampu. Selangkah kami takkan mundur. Bahkan kami akan semakin maju, semakin menggila, menggempur dan mengusir dari tanah leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, luar biasa Prof, isinya penuh makna banget. Jadi bisa membayangkan seperti apa perjuangan rakyat Palembang tanggal 1 sampai tanggal 5 Januari 1947 ya Prof ya, sama dengan Nadira Latifah tadi. Terima kasih Prof sudah bisa membacakan puisinya di acara Parade Puisi tahun ini. Baik, kalau tadi Prof sudah baca, sekarang sebenarnya kita mau undang yang Iqbal J. Permana udah datang belum ya? Tadi kayaknya sudah tapi keluar sebentar. Nanti setelah ini kami mohon kesediaan ada Iqbal J. Permana. Ini luar biasa juga, seorang penyair Sumatera Selatan. Beliau sangat aktif menulis puisi dan puisinya itu sampai ke luar negeri. Bahkan ada puisi yang diterjemahkan dalam 3 bahasa. Kalau tidak salah dulu puisi Seluan Politika. Ya, baik tapi belum ada ya Pak Dola. Belum ada ya. Baik. Kita mohon kesediaan dari sahabat veteran dari mana? Bisa? Setelah ini siap Ibu Ana atau Ibu Linda dulu nih? Oh, Ibu Linda dulu. Oh, menunjuk semua. Sip, mana dulu? Sahabat veteran, Misna juga dari Sanggar Sastra RRI. Ya, silakan. Misna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karita, kami manggilnya Karita, Kak Dola. Ibu, saya jebolan dari Sanggar Sastra. Dari Sanggar Sastra saya banyak belajar puisi, berani berdiri di depan, dan saya aktif di organisasi sosial Sahabat Veteran. Salah satu programnya adalah mengajak para pejuang untuk ke sekolah-sekolah dalam misi transformasi semangat juang para pejuang. Dalam kegiatan saya dan teman-teman di Sahabat Veteran, saya menemukan seorang nenek veteran pejuang. Beliau bernama Nenek Cemolek. 3 ke 4 bulan yang lalu beliau sudah meninggalkan kita. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.
Beliau merupakan saksi dari pertempuran perang 5 hari 5 malam. Nenek Cemolek ini merupakan sahabat dari Dr. Aka Gani yang rumahnya ada di belakang Masjid Agung. Sampai sekarang rumahnya masih ada dan rumahnya digunakan sebagai Demang Dayat. Halo, boleh diliput rumah Nenek Cemolek ini karena saya belum pernah melihat, beberapa orang meliput karena cukup unik. Rumah Nenek Cemolek ini adalah tempat yang pertama kali digunakan untuk Palang Merah Indonesia pada masa itu. Dan mohon maaf, ini puisinya dadakan. Ketika perang 5 hari 5 malam, saya mengambil tema perjuangan seorang Nenek Cemolek, yang puisi ini baru saja saya buat waktu di belakang tadi. Jadi mungkin banyak sekali kalau kekurangan, saya mohon maaf sekali karena masih belajar. Cik Molek, karya Bisma. Pertempuran 5 hari 5 malam. Seorang gadis kecil 13 tahun menjadi saksi atas perjuangan. Menjadi pejuang melawan ganasnya pertempuran. Dentuman senjata dan kepulan asap hitam tak menghalangi semangat tekad perjuangan. Cik Molek, gadis kecil melawan demi sebuah perdamaian. Di balik reruntuhan gedung dan bangunan menganga, tangannya yang imut dengan jemari bergetar perlahan menarik demi sedikit. Sebujur mayat dan puluhan korban luka penuh kesabaran dan cinta. Cik Molek terus berjuang dalam misi berdamai. Terima kasih. Baik, terima kasih Wisnan, masih tetap eksis ya. Kalau seniman sastra ini kata Yuna Latifah itu setiap lucu pasti ada ide untuk dituangkan dalam sebuah puisi. Apalagi betul-betul peristiwa yang ada di hadapan kita. Baik, tadi kan saya sudah janji setelah Adinda Misnan ini ada Bu Ana sama Bu Linda. Ini keduanya seniman. Bu cerita nih. Ada bisa nyanyi, bisa juga sebagai penyair, tapi tidak penyihir. Silakan Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari peringatan pertempuran 5 hari 5 malam di kota Palembang ini, saya sebagai salah seorang guru sejarah merasa terpanggil dan merasa termotivasi, sangat berharga sekali bisa duduk bareng, bisa bersama-sama dengan pakar-pakar puisi ini. Terima kasih. Kesatria terakhir, buah karya Seluang Utika. Tahukah kamu kemana perginya kesatria terakhir negeri ini? Yang sedih karena bandar semakin mendekar, yang terusik karena perang berkepanjangan, yang terusik karena Pamalayu. Kejarlah kami wahai Mahesa Anrang. Kita memang budak perang, tetapi kesatria terakhir
tidak akan menyerah. Demi sumpah terukir di prastasti. Manua, marwat manua, buka satu windu lagi. Paro perang bulan, haluan mengarah ke timur. Kesatria terakhir bergegas berlayar malam. Ratusan perang dan bulu balang setia mengarah ke termasuk Malaka dan Patani. Marwat manua, marwat manua. Tahukah kamu tentang kesatria terakhir negeri ini? Turun dari si Kuntang, menyamar muka Upang, berlayar ke arah timur, menguasai bandar termasuk. Marwat manua, marwat manua. Jika Raja Campa terusik hingga darah tertumpah di samudra dan bandar hangus terbakar, tetapi kesatria terakhir tidak akan pernah menyerah karena sudah terukir di prastasti. Kita memang tertia perang. Wahai kesatria pemberani Wangsa Salendra, arahkan ke haluan Malaka. Harapan menanti di sana. Marwa manua, marwa manua. Teranglah engkau di bandar saya. Terima kasih. Ini bukan karya Bu Linda ya. Karya dari Iqbal J. Permana. Karena biasanya beliau menulis syair. Dan ada beberapa karya beliau yang menjadi sebuah lagu ya Bu Linda. Ada beberapa karya Bu Linda. Dan waktu itu Bu Rana pernah beliau tampil di acara ketika RRI ada di acara di bawah Jembatan Ampera waktu itu. Karya beliau salah satunya pernah kita tampilkan. Baik, kalau tadi Bu Linda, Kak Heri Mastari mana ya? Mang Dayat baca puisi Pak? Jangan berikut Pak baca puisi ya. Jangan lupa nanti saksikan di channel YouTube-nya Mang Dayat kegiatan kita ini, selalu ekspor beliau. Dan sebelum ke Bu Ana, kita coba variasikan cowok dulu. Amir Hamzah Arga. Enggak, di sini ada saya. Oke, nanti katanya, oke Bu Ana, ternyata kata Pak Amirnya nanti aja, sekarang Bu Ana, silakan. Bu Ana juga seorang seniman nyanyi ya, juga. Ini pernah menjadi bintang radio tahun berapa tuh? Jenis pop ini Bu Rara, beliau ini mantan bintang radio juga tahun 80-an. Bu Ana dulu, ya. Nanti sering Kak Heri ya Kak. Ya, oke. Ayo Bu Ana silakan, biar nanti Kak Heri setelah ini. Panitia belakangan. Ya puisi dong. Yang kami hormati Bapak Taruna Cimahi, adalah pimpinan kami. Kami adalah guru SMP Negeri 51 Palembang. Alhamdulillah tahun 23 kemarin memasuki masa purna bakti. Aku melihat Indonesia
buah karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Ngeliat, aku mendengar lagu. Jikalau aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengar. Aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia.
Jika aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin sepoi-sepoi, aku tidak lagi mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Waduh, di liriknya dipanjangin semua ya Mbak Ana. Oke, selanjutnya kalau tadi Mbak Ana sudah membacakan, atau Bu Ana sudah membacakan puisi. Puisinya tadi judulnya apa Bu Ana? Judul puisinya? Aku Melihat Indonesia. Dari Bu Ana kita beralih ke penyanyi sesungguhnya nih. Kata anak muda bukan kaleng-kaleng. Dulu ketika saya masih mahasiswa, beliau juga masih mahasiswa, Bu Prof, izin, zamannya Prof Aman Halim, beliau itu macan kampus, Bu. Macan kampus suka nulis puisi dan atraksi puisinya luar biasa. Heri Masari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dimiringkan biar kira di video ketika ada di belakang. Di sepanjang jalan samping Sungai Musi, seorang lelaki tua duduk di pintu benteng dekat Sungai Musi. Wajahnya disimpah hujan seharian. Dia sudah banyak berjalan merentang puas di tanah merdeka.
Di dalam tasnya tersimpan gambar istrinya yang mati. Dengan satu peluru di kepalanya, satu peluru di tangannya, satu peluru di dadanya, dan di kedua belah pahanya berhambur darah. Gambar anaknya yang mati dengan 7 peluru di punggungnya dalam menyampaikan pesan kepada pejuang. Gambar anaknya yang lolos dari kejaran musuh yang dicarinya sampai kini. Dan merah putih milik peletonnya yang hancur karena pengkhianatan. Hujan telah berhenti. Dia bangkit dari lamunannya dan berjalan kembali menelusuri hidupnya. Dari jauh sekumpulan bocah-bocah berseragam putih merah melangkah dan bernyanyi. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dia tersenyum dan berlari. Tapi di kota yang dicintainya itu juga, dia dikatakan gila. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Heri Mastari. Iya. Siapa lagi ya yang mau baca puisi ini ya? Kalau tadi kan Kak Heri sudah, tapi ketua sedang di luar. Kak Iman mau baca puisi? Levi mau baca puisi? Acung-acung sebenarnya mau baca puisi ini tadi. Sepertinya sudah habis ya yang baca puisi karena ketua masih sibuk di luar rapat untuk persiapan kegiatan karnaval tanggal 1 Januari. Jadi yang hadir di sini tidak mengurangi rasa hormat Kak Latifah, Kak Tarmizi, Misnan juga semua diaturi tanggal 1 Januari itu ada acara puncaknya peringatan Perang 5 malam, diawali dengan karnaval dulu pada pukul 7 sampai pukul 9. Setelah itu kita akan ada acara puncak sampai selesai. Ada santunan untuk veteran juga dan atraksi-atraksi yang menggambarkan Perang 5 hari 5 malam. Karena tidak ada lagi yang membaca puisi ini, ya kita akhiri parade puisi. Saya selesai baca puisi. Saya sudah bilang sama Bu Rara, bos saya, kacamata saya ketinggalan. Saya nggak bisa dibohongi umur itu. Yang saya agak kewalahan kalau letternya kecil. Jadi maka mohon maaf saja, tapi bisa dengarkan saya besok di tanggal 1. Saya akan baca narasi yang ditugaskan oleh Pak Ketua tentang Perang dan Hari 5 malam. Ya, itu saja. Terima kasih Kak Latifah, Kak Tarmizi, Bu Ana, Bu Linda, Ibu Kepsta, RRI Palembang yang masih stay, karena beliau ini dulu memang seniman juga. Jadi walaupun jabatan beliau Kepala RRI masih santai dan kalau kumpul-kumpul dengan kita gitu. Oh, alhamdulillah dapat buku ya Bu ya.